Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Mikdad, saya dari KM 301. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking dan presentasi. Ada hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi. Dan yang keempat adalah mengenal audiens. Ayo kita simak selanjutnya. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Di antaranya, ketika kita menyampaikan komunikasi atau pesan, sampaikanlah secara efektif, singkat, dan jelas. Mengangkat sebuah tema besar sehingga apa yang kita sampaikan tidak melebar kemana-mana. Kemudian, ketika kita berhadapan dengan audiens dan kita melihat audiens itu terasa ngantuk, jangan lupa untuk sisipkan humor agar mereka merasa semangat kembali dan siap untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Kemudian kecepatan. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan agar ketika kita berpublic speaking jangan terlalu berkata-kata sangat cepat ataupun lambat, normal-normal saja. Kemudian adanya intonasi. Nah, intonasi di sini adalah naik turunnya suara yang kita keluarkan. Jangan seperti datar seperti ini, misalkan gimana semuanya baik-baik saja, gimana kabarnya hari ini, tetapi keluarkan sebuah kata-kata yang memiliki intonasi tinggi. Bagaimana kabarnya hari ini? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aspek komunikasi nonverbal. Nah, di antaranya apa saja? Yang pertama, ekspresi wajah. Ketika kita berbicara, pastikan mata tidak terpaku pada suatu benda ya. Hindari kecenderungan menggelengkan kepala atau menggaruk-garuk kepala. Biasakan ketika kita berpublic speaking untuk tersenyum pada audiens. Kontak mata kita tidak terpaku dalam satu titik, tapi kita bisa menyapa, berkomunikasi sebelah kiri, yang tengah, ataupun yang sebelah kanan. Dan ketika kita merasa grogi, kita berusaha untuk tarik nafas pelan-pelan agar kita rileks kembali. Kemudian fokus pada materi. Nah, ini yang penting juga. Bahasa tubuh harus terus kita keluarkan. Dalam suasana formal, berdiri lebih baik daripada menyampaikan keadaan duduk. Dan ketika kita berdiri, jangan terlalu banyak mondar-mandir. Kemudian, artikulasi dan intonasi. Artikulasi itu adalah kejelasan dalam kita berucap. Bukalah mulut agar audiens bisa mendengar dengan jelas apa yang kita utarakan. A, I, U, E, O, seperti itu. Kemudian bicara cepat biasanya menunjukkan antusiasme. Ketika kita berkata merdeka, tentunya harus dengan intonasi yang tinggi. Merdeka, jangan merdeka. Bicara lambat memberikan penekanan. Akan tetapi dan seterusnya. Memberikan jeda dalam memberikan penekanan. Dalam mengenal audiens tentunya ada yang namanya aspek demografi dan juga aspek psikologis. Yang pertama, aspek demografi, kita menanyakan mengetahui siapakah yang berada di depan kita. Misalkan seperti ini, acungkan siapa yang hadir dari Jakarta, yang dari Bandung, mana yang dari Bandung. Nah, seperti itu agar kita bisa melihat, oh ternyata yang hadir seperti itu. Kemudian di sini coba dari manakah hadirin yang datang dari Unsia, yang dari Unisba, yang dari Trisakti, mana Trisakti. Nah, seperti itu agar kita bisa melihat, oh mereka yang datang dari berbagai kampus mana, seperti itu ya. Kemudian ada lagi dari berbagai, mungkin kita tanyakan dari berbagai macam organisasi ya. Aspek psikologis. Tujuan ini dari analisa aspek psikologi adalah untuk mengetahui apa yang dipahami dan yang diyakini oleh para audiens sebelum mengikuti presentasi.
apakah mereka punya masalah, mungkin kita tanyakan. Nah, biasanya audiens senang ketika mereka memiliki masalah, kemudian mengungkapkan masalah, dan kemudian kita jawab, cari solusi untuk mereka.